Gara-gara kecanggihan tank harimau made in RI, Indonesia menjadi sorotan dunia. Industri pertahanan Turki FNSS dan PT Pindad telah berhasil menyelesaikan proses penyempurnaan desain tank medium atau MT Kaplan atau harimau versi produksi. Proyek MT ini merupakan kontrak ekspor pertama Turki di kelas medium weight tank serta proyek pertama yang diselesaikan dalam kerangka perjanjian kerjasama industri pertahanan yang ditandatangani antara Indonesia dan Turki. Kontrak produksi serial akan ditandatangani setelah tes prototipe baru ini usai dan rencananya akan dilakukan dengan pameran pertahanan internasional IDEF 2021 di Istanbul, Turki pada 17 hingga 20 Agustus ini. Terlihat beberapa perubahan desain pada bagian depan yang lebih landai dari prototipe awal agar visibilitas pengemudi lebih baik. Desain ini sesuai dengan permintaan dari Yonkaf TNI Angkatan Darat sebagai calon penerima dari tank harimau tersebut. Tank harimau ini selanjutnya akan digunakan oleh Yonkaf TNI Angkatan Darat sebanyak 18 unit. Tank ini didownload menggantikan AMX-13 buatan Prancis yang sudah mulai ukur. Seperti diketahui, kontrak pembelian 18 tank harimau dilakukan pada 13 April 2019 lalu di Bandung antara Kementerian Pertahanan RI dengan PT Pindad dengan nilai mencapai 135 juta dolar Amerika Serikat. Untuk jangka panjang, tank harimau juga akan menggantikan tank Scorpion buatan Inggris yang kini masih menjadi andalan Yonkaf TNI Angkatan Darat. Mengenai spesifikasinya, tank harimau punya panjang total termasuk cannon 9,1 meter, sementara badannya saja 6,9 meter, lebarnya 3,3 meter, dan tingginya 2,4 meter. Dan untuk mengoperasikannya dibutuhkan 3 awak, yakni komandan, pengemudi, dan operator senjata. Sebagai alat pemukul, tank harimau dilengkapi dengan kubah senjata buatan TMI Belgia dengan senjata utama Cannon Cocktail 105 MMHP atau High Pressure. Sebagai senjata sekunder berupa senapan mesin 7,62 mm koaksial. Tank berbobot 23 hingga 35 ton ini digerakkan menggunakan mesin diesel Caterpillar C13 berdaya 711 HP dan dibekali 5 transmisi otomatis Ellison atau Caterpillar X300. Sang harimau dapat berlari kencang maksimum 76 km per jamnya dengan jangkauan jelajah mencapai 450 km. Sejumlah pesanan telah menanti bagi tank medium VNSS Pindad 10 Agustus 2021. VNSS menampilkan versi produksi medium tank Kaplan untuk Indonesia yang dikenal sebagai Harimau. VNSS memamerkan versi produksi serial Kaplan Medium Tank atau MT di pameran pertahanan IDEF di Istanbul pada 17 sampai 20 Agustus dan mengklaim bahwa proses kesempurnaan desain telah selesai untuk Angkatan Darat Indonesia sebagai pelanggan pertamanya. Kepala MT yang dipamerkan di IDEF menampilkan sejumlah perbedaan dari prototipe aslinya, termasuk bagian depan yang didesain ulang dan posisi pengemudi yang dipindahkan. Berdasarkan ketentuan kontrak dengan VNSS, pabrikan Indonesia PT Pindad memproduksi sebagian besar tank atau dikenal sebagai harimau dalam layanan Indonesia di bawah lisensi. Indonesia mengharapkan untuk menerima gelombang pertama dari 18 unit Kaplan MT pada akhir tahun 2021 nanti, dan sebanyak 52 unit lagi akan dipesan pada tahun 2022, diikuti dengan 19 unit pada tahun 2023 dan 17 unit pada tahun 2024. Kaplan MT adalah tank medium pertama yang dirancang Turki untuk diekspor dan merupakan pengiriman pertama dari perjanjian kerjasama industri pertahanan antara Indonesia dan juga Turki. Kemampuan industri pertahanan memang terus ditingkatkan. Tank harimau buatan PT Pindad dengan industri pertahanan Turki FNSS Savunma Sistemleri sudah mulai dilirik. Ya, Kementerian Perindustrian atau Kemenprin terus memacu peningkatan kemampuan industri alat peralatan pertahanan dan keamanan atau Alpahankam di tanah air, termasuk dalam memanfaatkan teknologi tinggi sekaligus mengoptimalkan penggunaan bahan baku lokal. Dengan meningkatkan kemampuan produksi dalam negeri, maka produk-produk industri pertahanan Indonesia dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri sekaligus bisa menjadi raja di ASEAN. Banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri pertahanan. Di antaranya kerjasama untuk pengembangannya. Kami mendorong sektor ini untuk berkontribusi mendukung NKRI dalam konteks kemandirian industri, kata Menteri Perindustrian Kemenperin Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta pada Minggu kemarin. Pemerintah sendiri memberikan perlindungan dalam perluasan usaha dan peningkatan kapasitas produksi industri pertahanan. Untuk itulah industri pertahanan berhak memperoleh insentif fiskal termasuk pembebasan bea masuk dan pajak, jaminan, pendanaan dan atau pembiayaan industri pertahanan atas pertimbangan Komite Kebijakan Industri Pertahanan Indonesia atau KKIP.
Selanjutnya, salah satu langkah yang dilakukan untuk meningkatkan TKDN industri pertahanan adalah dengan membentuk holding cluster industri pertahanan dan juga keamanan nasional. Langkah ini mendorong semakin bertumbuhnya industri di dalam negeri yang berdampak pada peningkatan ekonomi nasional. Hal tersebut juga sejalan dengan strategi peningkatan pertumbuhan industri pertahanan yang disusun oleh Kemenbrin. Strategi tersebut juga meliputi reformasi rantai suplai dan pengembangan industri lokal sebagai industri pendukung, kemudian meningkatkan pangsa industri dalam negeri dalam perawatan Al-Pahankam. Kemenbrin juga mendorong optimalisasi kebijakan imbal dagang, kandungan lokal dan offset atau IDKLO untuk pengembangan kapabilitas industri hulu dalam memasok kebutuhan industri pertahanan. Selanjutnya, mengembangkan formula perhitungan TKDN khusus produk Al-Pahankam untuk memaksimalkan pengadaan, penggunaan, dan juga pengembangan produk Al-Pahankam buatan dalam negeri. Kami juga melakukan pembinaan dan pengaturan yang menyeluruh terkait partisipasi industri sarana dan prasarana nasional dalam mendukung sistem pertahanan semesta, jelas Menperin. Pabrikan pertahanan asal Turki FNSS dan mitranya Pindad Indonesia tengah menguji coba tank medium Harimau varian produksi. Dari foto yang diunggah oleh Anadolu Agency Turki, terlihat perubahan desain pada bagian depan yang lebih landai untuk visibilitas pengemudi yang lebih baik. Merujuk pemberitaan pada tahun lalu, CEO FNSS Nail Kak mengatakan unit pertama tank Harimau akan diserahkan pada akhir 2020 dan sisanya pada tahun 2021. Tank Harimau ini selanjutnya akan digunakan oleh Yonkaf TNI Angkatan Darat sebanyak 18 unit, dan tank ini didownload menggantikan AMX-13 buatan Prancis yang sudah mulai uzur. Seperti diketahui, kontrak pembelian 18 tank Harimau dilakukan pada 13 April 2019 di Bandung antara Kementerian Pertahanan RI dengan PT Pindad dengan nilai mencapai 135 juta dolar Amerika Serikat. Untuk jangka panjang, tank Harimau juga akan menggantikan tank Scorpion buatan Inggris yang kini masih menjadi andalan Yonkaf TNI Angkatan Darat. Dan mengenai spesifikasinya, tank Harimau punya panjang total termasuk cannon 9,1 meter, sementara badannya saja 6,9 meter, lebarnya 3,3 meter, dan tingginya 2,4 meter. Dan untuk mengoperasikan dibutuhkan 3 awak, yakni komandan, pengemudi, dan juga operator senjata. Dan sebagai alat pemukul, tank Harimau dilengkapi dengan kubah senjata buatan CMI Belgia dengan senjata utama cannon Cockerill 105 mmHp atau high pressure. Dan sebagai senjata sekunder berupa senapan mesin 7,62 mm koaksial. Tank berbobot 32 sampai 35 ton ini digerakkan menggunakan mesin diesel Caterpillar C13 berdaya 711 HP dan dibekali 5 transmisi otomatis Allison Caterpillar X300. Sang Harimau dapat berlari kencang maksimum 76 km per jamnya dengan jangkauan jelajah mencapai 450 km. Panzer Badak Pindad muncul dengan tampilan terbaru. Ya, Panzer Badak Pindad juga muncul dengan tampilan baru saat Direktur Utama PT Pindad Persero Abraham Mose menerima kunjungan Komandan Pusat Kesenjataan Kavaleri atau Danpus Senkaf Kodik Latat Majen TNI Sulaiman Agusto di Auditorium Pindad Bandung, Jawa Barat pada Selasa kemarin.